wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari mahasiswa Universitas Bengkulu, program studi D3 Akuntansi. Video ini dibuat untuk menyelesaikan sebuah tugas di salah satu mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu Ibu Pratana Puspa Midyastuti, SE MSI YKSI. Kami dari kelompok 13 yang terdiri dari 3 anggota. Saya Rizma Yuli Aswan dengan NPM C0C020046. Saya Sulfitri Andini, NPM C0C020026. Perkenalkan, nama saya Devri Monyu, NPM C0C020041. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang sejarah pajak. Namun sebelum itu kami mempunyai sebuah quotes. Pendidikan bukan hanya persoalan ke sekolah dan kampus lalu mendapatkan ijazah, tapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. So, langsung saja ini dia video pembelajaran dari kami. Masa kerajaan. Pajak sudah dikenal sejak wilayah Nusantara masih dikuasai oleh beberapa kerajaan dan kesultanan, di mana timbul dan tenggelamnya dalam rentan sejarah yang panjang. Raja-raja Nusantara sudah melakukan pemungutan pajak atau upeti dari masyarakat untuk memenuhi kehidupan kerajaannya, antara lain yaitu kegiatan operasional, merawat dan membangun infrastruktur, serta menyelenggarakan acara-acara keagamaan. Rupa-rupa wajib pajak yaitu dimulai dari pajak tanah, hasil hutan, pelacuran, dan seni pertunjukan. Kerajaan Mataram kuno, Majapahit, Sriwijaya, Aceh, dan lain-lain adalah pelaku sistem pajak Nusantara pada zaman itu. Masa Hindia Timur tahun 1600 sampai 1800, bangsa Eropa yang datang ke wilayah Nusantara menyebut Hindia Timur dengan menggunakan bendera maskapai dagang. Bangsa Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda adalah bangsa Eropa yang aktif berdagang ke wilayah Hindia Timur. VOC, maskapai dagang milik Belanda, berhasil mendominasi perdagangan Hindia Timur. Pada abad ke-17, membangun dan mengurus kota Batavia, di mana ibu kotanya imperium dagang di Asia Afrika. Dengan pajak yang sukses, kota tersebut mendapatkan julukan Ratu di Timur. Pada saat itu, beban keuangan pemerintah ditanggung bersama, sehingga membuat VOC bergantung pada pemasukan pajak. Masa Hindia Belanda, fase liberal tahun 1870 sampai 1942. Sistem pajak sebelumnya sudah mendapat banyak kecaman yang menimbulkan kesengsaraan berupa standar hidup yang rendah terhadap penduduk pribumi, sehingga diubah menjadi sistem hak milik per orang terhadap tanah, tetapi ditolak karena sistem lama yang berakar soal tanah, dan lagi pula pajak tanah tetap tinggi karena hakikat pemerintah kolonial tetap menetapkan sewa tanah antara negara dengan rakyatnya. Sementara barang-barang di luar yang dibutuhkan oleh rakyat dibebani rupa-rupa pajak. Pada saat itu, rakyat harus membeli uang. Artinya, rakyat memperoleh uang dengan cara menjual pelayanan dan barang-barang untuk mendapatkan uang pajak dan membeli barang-barang lainnya. Kemudian masa pendudukan Jepang 1942 hingga 1945. Era Jepang tanah lebih ditujukan untuk pelipat gandaan hasil bumi yang penting bagi Jepang. Masuknya Jepang ke Indonesia mengubah nuansa feodal yang diterapkan kolonial Belanda. Jepang meneruskan land rate yang dikenakan Inggris dan kolonial Belanda terhadap semua jenis tanah produktif dan diwajibkan pajaknya kepada desa, bukan perseorangan. Namun pada masa pemerintahan Jepang, nama land rate diubah menjadi land tax.
Pemerintahan pendudukan Jepang juga menetapkan sistem wajib serah padi. Selain itu juga ditetapkan pembayaran pajak untuk penggunaan fasilitas-fasilitas tertentu, seperti jembatan, jalan raya, dan fasilitas umum lainnya. Masyarakat juga diwajibkan untuk membayar pajak sepeda bagi siapa saja yang memilikinya. Kemudian masa Republik Indonesia dalam Revolusi Kemerdekaan tahun 1945 hingga 1950. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, para pendiri Republik menuangkan masalah pajak ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 Hal Keuangan dalam pasal 23 yang memuat 5 butir ketentuan. Butir kedua menyatakan bahwa segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Dengan demikian, pajak sebagai nyawa negara telah secara resmi diatur oleh Undang-Undang 1945. 2 hari kemudian, tepatnya pada 19 Agustus 1945, organisasi Kementerian Keuangan langsung dibentuk di dalamnya, antara lain terdapat Pejabatan Pajak. Kemudian masa pemerintahan Presiden Soekarno tahun 1950 hingga 1966. Sesuai dengan pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Namun pemerintahan Presiden Soekarno pasca revolusi kemerdekaan mengalami situasi yang belum stabil. Undang-undang belum dapat dilakukan dengan baik. Itu sebabnya aturan warisan kolonial masih digunakan. Perlahan pemerintahan membenahi berbagai aturan, di antaranya pada 1957, mengganti pajak peralihan dengan nama pajak pendapatan tahun 1944 yang disingkat dengan ORD PPD 1944. Jawatan pajak hasil bumi pada Direktorat Jenderal Moneter yang bertugas melakukan pungutan pajak hasil bumi dan pajak atas tanah. Pada 1963 diubah menjadi Direktorat Pajak Hasil Bumi. 2 tahun kemudian berubah lagi menjadi Direktorat Iuran Pembangunan Daerah atau IPEDA. Pemerintahan mulai mendirikan kantor-kantor inspeksi keuangan di tingkat kabupaten dan kota. Yang selanjutnya yaitu pada masa pemerintahan Presiden Soeharto tahun 1967 sampai 1998. Pada pemerintahan Presiden Soeharto, beberapa perubahan dan penyempurnaan Undang-Undang Pajak dilakukan. Awalnya, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 8 Tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan ordonasi pajak perseroan 1925. Undang-undang ini berlaku selama 13 tahun, yaitu sampai dengan 31 Desember 1983, ketika reformasi pajak atau tax reform digulirkan. Selanjutnya, terbitlah keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 1976 yang menetapkan Direktorat IPEDA diserahkan dari Direktorat Jenderal Moneter kepada Direktorat Jenderal Pajak. Peralihan ini mengubah mekanisme birokrasi pajak yang semula bidang moneter ke dalam bidang perpajakan. Pada tahun 1983, pemerintah melaksanakan reformasi pajak melalui pembaruan sistem perpajakan rasional atau disingkat dengan PSPN dengan mengundang 5 paket undang-undang perpajakan, yaitu tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, KUP, perpajakan penghasilan, PPH, PPN dan PPNBM, PBB serta bea material atau disingkat dengan BM. Sistem perpajakan yang semula Official Assessment diubah menjadi Self Assessment. Sejak tahun 1984, Indonesia memasuki era baru sistem pemungutan pajak, yaitu self-assessment, sistem yang memberikan wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. Sejak 1984, Indonesia memasuki era baru sistem pemungutan pajak, yaitu self-assessment system. Selanjutnya yaitu reformasi tahun 1998 hingga sekarang. Perkembangan ekonomi dan masyarakat membuat pemerintah kembali mengubah Undang-Undang Perpajakan pada tahun 2000. Sebuah pengadilan pajak dibentuk 2 tahun kemudian. Perubahan Undang-Undang Perpajakan terus dilakukan, termasuk juga ukuran penghasilan tidak kena pajak atau disingkat dengan PTKP. Sistem self-assessment ditekankan untuk peningkatan pendapatan. Target penerimaan negara dari perpajakan juga terus meningkat.
Pemerintah juga mewajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan yang tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 28. Wajib melakukan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Insentif pajak juga diterapkan mencakup pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, fasilitas pajak atau disingkat dengan PPH, PPN, dan PBB, serta intensifikasi perpajakan yang lebih sistematis dan terstandar serta penegakan hukum. Gebrakan pemberian fasilitas sunset police dilakukan yang dimanfaatkan oleh jutaan wajib pajak atau disingkat dengan WP. Mereka diberi kesempatan untuk menstrukturisasi pajak dan membuka peluang masyarakat memiliki NPWP sebagai WP baru. Manual pro kontra antara aparat pajak dan kalangan pengusaha pada pertengahan 2016 dimunculkannya Tax Amnesty Jilid 2 yang ternyata menarik animo masyarakat luas untuk mengikutinya. Pada tahun 2003, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan 45 kebijakan pengurangan pajak penghasilan dan barang mewah. Memasuki awal 2005, Direktorat Jenderal Pajak menyiapkan 4 fasilitas untuk memberikan insentif kepada dunia usaha. Reformasi pajak di Indonesia mendapatkan dukungan luas dari negara-negara dunia. Dalam pertemuan Indonesia dengan negara-negara donor dan IMF pada 19 April 2006, pemerintah Indonesia untuk bantuan jangka panjang dalam rangka reformasi pajak di Indonesia dikabulkan IMF dan sejumlah negara donor. Yang kemudian di tahun 2013 pemerintah merilis kebijakan tentang penyederhanaan perhitungan dan penyetoran pajak dengan diterbitkannya peraturan pemerintah nomor 46, yaitu wajib pajak baik bagi orang pribadi dan badan kecuali WP, orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dengan omset atau pendapatan kotor setahun tidak lebih 4,8 miliar, dikenakan tarif pajak penghasilan bersifat final sebesar 1%. Dengan adanya tarif yang ringan dan sederhana dalam penyetoran serta pelaporannya diharapkan dapat meningkatkan jumlah partisipasi wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga dengan semakin tingginya tax collection, maka semakin banyak pula masyarakat yang turut serta dalam mengawasi jalannya perkembangan di negeri ini yang didapatkan dari sektor pajak. Sekian video pembelajaran dari kami. Semoga video ini dapat menambah wawasan teman-teman. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon untuk dimaafkan. Kepada Allah kami mohon ampun. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.